Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Ya, wah ini pengunjung setia. Baik, kita akan mulai kuliah kita sesi ke-8 dari Product and Design Development. Ya, ini harusnya dilakukan setelah ujian tengah semester, tapi karena ada kesempatan ya kita cicil aja sekarang. Ingat ya, minggu depan tanggal 10 kita ada kuliah offline di Depok. Mulainya jam 8.30. Iya, Pak. Jadi materi ini tidak masuk di dalam UTS kita besok. Oke. Nah, saya akan share screen. Kita akan bicara tentang setelah kita melakukan pemilihan desain, maka kita harus bikin desainnya bagaimana caranya kita memproduksi di dalam skala besar. Bahasa lainnya kita melakukan mass production atau orang nyebutnya mass pro. Mass pro itu adalah mass production alias produksi secara massal. Apa aja sih yang harus kita perhitungkan kalau kita bikin mass production? Itu adalah apa? Yang pertama kita harus bikin design for manufacturers dulu ya. Desainnya itu adalah gimana kita bisa meningkatkan keberhasilan produk itu dengan kualitas produk yang dilakukan dengan biaya yang minimum. Kalau biayanya tidak dikendalikan, maka satu, harganya menjadi tinggi, atau yang kedua, dan atau marginnya tipis atau hilang, malah bisa jadi rugi. Oke? Nah, sementara kualitas itu harus tetap dipertahankan, dijaga, dan diperbaikin supaya loyalitas dari pelanggan, konsumen tetap terjaga. Oke? Nah, tim dari Design for Manufacturers ini terdiri dari beberapa orang, beberapa divisi ini berhubungan. Dia akan merancang satu proses manufaktur, satu proses untuk produksi yang terintegrasi. Spesifikasinya dari mana? Sketsa, gambar, spesifikasi produk, alternatif rancangan produk. Terus bagaimana dia memahami detail dari proses produksinya maupun perakitannya, melakukan perkiraan biaya, melakukan perkiraan volume produksi, dan waktu kapan akan diluncurkan produk tersebut. Nah, metodenya seperti ini ya, mulai dari yang pertama, usulan rancangan, usulan rancangan, perkiraan biaya, kita mulai melakukan mana yang bisa diefisiensikan, mana yang bisa diefisiensikan, terus pengaruhnya apa terhadap keputusan akhirnya, dihitung ulang biayanya, sudah bagus, oke, ya baru desainnya diterima. Artinya bisa untuk dijalankan. Oke, kita lihat ya. Ya, DFM ini yang utama ternyata itu adalah bagaimana kita menghitung dan melakukan pengendalian terhadap biaya. Termasuk di dalamnya bagaimana kita melakukan efisiensi yang dipandang perlu. Oke. Nah, saya cuma ingetin yang kemarin ya, sebelumnya. Satu perusahaan, cara dia meningkatkan keuntungan cuma ada dua. Satu, menaikkan penjualan, dan atau yang kedua, menurunkan biaya. Oke? Anda ingat-ingat itu dua hal ya. Nah, kemudian kita lihat dalam memperkirakan biaya manufaktur, itu kita mesti lihat seberapa sih seluruh biaya untuk inputnya. Ya. Jadi belum prosesnya, baru inputnya. Nah, kita lihat nih, apa aja yang dibutuhin? Bahan baku, tenaga kerja, komponen apa yang harus dibeli, energi apa, listrik kah, batu bara, atau tapi pada prinsipnya itu adalah energi yang dibutuhkan. Bagaimana pasokannya, bagaimana layanannya, artinya layanan terhadap sistem ini tadi. Bagaimana limbahnya, alat bantu apa yang kita butuhkan, perlengkapan apa yang kita butuhkan, mesin apa yang kita butuhkan, informasi pengetahuan apa yang kita butuhkan untuk produksi. Maka outputnya adalah produk atau
barang jasa tersebut. Oke? Nah, kita lihat elemennya apa aja biaya manufaktur. 1, biaya komponen, biaya perakitan, sama biaya overhead. Biaya overhead ini apa aja? Contohnya sewa tempat, terus kemudian listrik, tenaga kerja segala macam, itu bisa masuk biaya overhead. Nah, tenaga kerja itu gini, ada tenaga kerja perakitan, ada tenaga kerja di overhead, masuk di dalam penunjang atau alokasi langsung. Apa itu? Manufaktur ini, pabrik ini jalan, mau produksi atau tidak produksi, itu harus ada adminnya. Oke? Harus ada yang jaga gudang, harus ada office boy-nya, harus ada manajernya. Ya. Maka ada atau tidak ada produksi itu harus ada. Kalau ada produksi, ya maka nanti akan ditanggung oleh produksi tersebut. Adapun tenaga kerja yang ada di perakitan adalah yang terlibat langsung di dalam proses. Ya. Umpamanya tukang jahitnya, tukang lasnya, tukang ngepak, sopir segala macam yang terkait langsung dengan proses perakitan. Oke? Komponen-komponen itu ada yang komponen yang di pasaran ada, kita nyebutnya sebagai komponen standar. Ya. Yang kedua komponen standar atau aftermarket, kita nyebutnya, artinya di pasaran umum ada, atau yang custom. Custom itu apa? Bisa macam-macam, bisa alat bantunya, bisa prosesnya itu dimodifikasi, atau bahan bakunya kita melakukan modifikasi. Oke, ini adalah elemen biaya dari bagaimana kita melakukan manufacturing, melakukan produksi secara massal atas satu produk. Nah, kita lihat sekarang biaya. Ini paling menarik karena nanti meskipun sederhana, ini seringkali pada waktu skripsi kecantol ini. Maka coba berikan kepada saya gambaran tentang biaya. Biaya itu ada dua. Yang satu adalah biaya tetap, yang satu adalah biaya variabel. Biaya tetap itu produksi atau tidak produksi itu tetap harus dikeluarkan. Ya. Oke, kita lihat. Biaya tetap. Ini adalah biaya tetap pada produksi. Artinya pada waktu produksi ini akan tetap keluar. Meskipun diproduksi baru 0 unit, ini tetap keluar. Ini volume ya. Ini adalah uangnya. Yang vertikal itu adalah uangnya. Yang horizontal mendatar itu adalah volumenya. Oke. Loh, gambarnya hilang. Nanti Anda lihat aja ya. Di biaya tetap nanti Anda akan lihat grafiknya. Jadi di dalam gambar biaya tetap itu apapun yang terjadi ini harus dikeluarkan. Mau produksi 0, mau produksi berapa ini harus dikeluarkan. Contoh apa? Sewa lahan, sewa kantor. Ya. Contoh apa? Listrik kantor. Kantor loh ya, bukan pabrik ya. Ya, belum produksi, masih rapat segala macam, itu listrik harus dibayar. Ya, seperti saya tadi katakan ada biaya macam-macam kayak ada furnitur, ada kantor, ada office boy, ada kopi, teh, listrik segala macam. Produksi atau tidak produksi itu harus dikeluarkan. Ya, oke. Nah, yang kedua adalah perutnya hilang anjing. Yang kedua adalah biaya variabel. Biaya variabel itu tergantung dari jumlah produksi. Semakin banyak produksi yang dilakukan, maka semakin besar biayanya. Contoh bahan baku. Anda produksi kursi 1 sama produksi kursi 200, butuh kayunya banyak mana? Banyak yang 200 kan? Kenapa?
Karena tiap produk membutuhkan bahan itu tadi. Maka bahan itu tadi disebut sebagai bahan variabel. Harganya kita sebut sebagai biaya variabel. Oke. Ini adalah harga satuannya, sementara ini adalah harga secara keseluruhannya. Oke? Maka biaya totalnya adalah nih biaya tetap, overhead cost, biaya tetap itu overhead cost, ditambah dengan biaya variabel. Ini biaya variabel. Variable cost, ya. Overhead cost sama variable cost. Variable cost itu sebenarnya kan tadi mulainya dari nol sini ya. Tapi karena dia nolnya tadi sudah ada biaya tetap, maka geser ke atas. Inilah yang disebut sebagai biaya total di atas P ini. Oke? Nah, kalau penjualan itu selalu mulainya dari nol. Kenapa? Selama tidak ada penjualan, volume penjualan nol, duitnya berapa? Nol. Kalau jual satu, duitnya berapa? Ya harga satu unit tadi. Jual 1.000, dapatnya berapa? Ya 1.000 kali harga unit tadi. Oke? Maka kita dapetin nih. Ini adalah penjualan. Oke? Nanti yang menarik adalah pertanyaannya, oke, Anda sudah dapat grafik biaya, Anda sudah dapat grafik penjualan. Maka untung itu ada di mana? Itu nanti menjadi salah satu tugas. Bikinkan saya satu grafik yang menunjukkan titik impasnya di mana dan untungnya di sebelah mana. Kuncinya keuntungan terjadi tatkala nih penjualan itu di atas dari biaya. Ingat ya, selama penjualan di atas biaya itu untung. Selama biaya ongkos lebih besar dari penjualan itu rugi. Ya, ingat baik-baik. Pada waktu biaya dan penjualan itu sama, itu disebut sebagai BEP, break even point atau titik impas. Oke? Nah, terus kemudian kita bikin nih pada waktu, oke, kita akan bikin pabrik. Kita harus bikin yang namanya bill of material. Daftar barang-barang yang kita butuhkan. Ya. Itu termasuk terhadap bahan langsung maupun bahan tidak langsung. Ya. Gimana cara memperkirakannya? Bandingkan dengan konsumen, dengan komponen yang sudah pernah dihasilkan oleh orang lain. Atau yang pernah dibeli oleh perusahaan. Atau dapat harganya dari supplier. Oke? Nah, kemudian mulai kita bikin perkiraan biaya. Kita lihat kalau dikerjakan oleh sendiri gimana, kalau subkon gimana, kalau supplier gimana. Itu kita lihat. Biaya komponen sendiri merupakan variabel apa itu gabungan dari biaya bahan mentah, biaya proses, sama biaya peralatan. Oke. Kemudian ada biaya bahan baku. Biaya bahan baku itu apa? Biaya bahan baku itu adalah seluruh komponen yang dipakai, termasuk juga dengan scrap. Scrap itu adalah sisanya, dikalikan biaya per unit dari bahan baku. Ya, biaya per unit bahan baku maksudnya. Artinya, kalau umpamanya Anda bikin meja dari kayu, mejanya itu butuhnya itu adalah 1 meter persegi. Tapi itu yang sudah jadi. Tapi pada waktu Anda bikinnya, Anda nggak bisa cuma pakai meja kayu 1 meter persegi. Anda butuh lebih karena ada yang dipotong, potongan-potongan itu ada yang kepakai, ada yang kebuang. Nah, totalnya Anda ternyata butuhnya 1,5 meter
Sorry. Internetnya mati tempat saya. Oke. Balik lagi. Ya tadi masih share screen ya, share screen lagi. Sorry, kepotong. Internetnya mati. Saya share screen lagi. Oke, nih. Balik lagi. Tadi sampai di biaya scrap ya. Biaya bahan baku seluruh yang dipakai termasuk yang dibuang dikalikan biaya per unit bahan baku tadi. Nah, perakitan adalah waktu perakitan. Berapa lama dibutuhkan untuk perakitan? Umpamanya, kita bisa pakai hitungan jam, kita bisa pakai hitungan hari, kita bisa pakai hitungan bulan. Kalau kita pakai hitungan jam, maka berapa jam untuk dibutuhkan untuk merakit per unit, ditambah berapa jumlah tenaga kerjanya, orangnya berapa upahnya. Upahnya apa? Kalau kita waktu perakitan pakai jam, kita ngitungnya upah per jam. Kalau waktu perakitannya kita pakai hari, maka hitungannya adalah upah per harinya. Oke? Nah, bagaimana dengan overhead? Overhead itu adalah dihitungnya adalah dari kira-kira kita produksi berapa itu kita bagi. Umpamanya ya. Umpamanya begini. Ini untuk sekretariatan itu biayanya 1 juta. Oke. Untuk bisa dimasukkan nanti ke dalam biaya totalnya, per unitnya jadinya berapa, maka kita lihat biaya 1 juta tadi. Kalau umpamanya dilakukan produksi sebanyak 1000 unit, maka biaya overhead-nya per unit adalah 1 juta dibagi 1000, yaitu 1000 perak. Oke. Per unitnya biaya overhead-nya menjadi 1000 perak. Nah, kenapa biaya overhead ada yang harus dihitung per unit? Karena ada yang produk langsung, ada yang bahan bakunya beda-beda, ada yang pekerjaannya juga beda-beda. Ya. Ada yang pekerjaannya gajian semua, ada yang pekerjaannya gaji bulanan, ada gaji jam-jaman. Ada pakai mesin-mesin yang berbeda. Maka pendekatannya overhead-nya seperti yang saya katakan tadi. Overhead-nya berapa? 1 juta, produknya berapa? 1000, maka per unitnya overhead tadi biayanya adalah 1 juta dibagi 1000 unit, dihasilkan 1000 rupiah per unit. Oke, itu overhead. Nah, ini adalah costing-costing yang biasa dilakukan secara standar. Kita lihat biaya langsung dari komponen A, B, C apa. Oke. Biaya nggak langsungnya apa. Nah, baru kemudian kita lihat. Kita jadikan 1. 1, 2, 3. Masing-masing komponen kita hitung. Oke. Nah, yang baru itu kita menggunakan ABC, activity based costing. Apa itu? Kita lihat, ya benar seperti tadi. Kita lihat untuk aktivitas langsung, biaya tidak langsung. Aktivitas ini dia butuhnya apa? Nanti kita lihat aktivitas kedua butuhnya apa? Aktivitas ketiga butuhnya apa? Nah, baru itu dibiayakan. Jadi didasarkan pada aktivitas yang dilakukan, butuh biaya berapa, komponen apa aja yang dibutuhkan. Ya, coba Anda lihat, umpamanya aktivitas 3, itu komponen A tidak dibutuhkan, maka nggak dihitung di dalam aktivitas 3. Oke, sorry. Bagaimana dengan aktivitas 1? Semua dihitung. Aktivitas 2, komponen C ternyata nggak terlibat, maka tidak dihitung. Itu yang disebut sebagai ABC, Activity Based Costing. Ini
terutama harus dikuasain oleh teman-teman dari jurusan akuntansi. Kalau yang manajemen, cukup perlu tahu aja lah. Oke, jangan semua tahu. Nanti kalau Anda semua tahu, kasihan teman-teman akuntansi nggak kerja nanti. Oke. Berikutnya adalah gimana cara kita melakukan pengurangan biaya. Ya. Kita melakukan pembatasan proses. Tidak perlu prosesnya berlebihan. Ya. Kita melakukan efisiensi. Apa? Kita rancang ulang komponen supaya proses produksinya lebih sederhana. Rancangan ulang komponen bisa gambarnya bisa dirubah atau diganti dengan komponen yang umpamanya lebih murah atau sudah ada di pasaran. Oke. Kemudian pilih skala produksi. Skala produksi itu contohnya gimana sih? Gini. Anda kalau bikin tahu goreng yang digoreng dadakan, setelah itu dibungkus, setelah itu setelah digoreng, didinginkan, di packing, dimasukkan freezer. Oke, prosesnya gitu ya. Anda bikin tahu goreng 10 potong, sama Anda bikin tahu goreng 1 juta potong, biayanya, harganya lebih murah mana per unitnya? Lebih murah 1 juta potong. Kenapa? Bikin 10 potong itu tetap harus pakai penggorengan. Nah, penggorengan tersebut sekali goreng berapa? Penggorengan Anda itu gede, yang sekali goreng itu 1000. Sementara Anda cuma goreng 10 atau 100. Biayanya untuk menjalankan penggorengan tadi tetap. Mesin packingnya kapasitas 1000. Anda cuman making 10 atau 100. Harga mesinnya tetap. Freezernya tetap harganya. Maka skala produksi atau skala ekonomis itu adalah pada titik mana alat-alat saya tersebut kapasitasnya itu maksimal. Sehingga harganya bisa yang paling efektif. Efisien ya. Ya, dengan demikian kita bisa melakukan pengurangan biaya. Umpamanya, ini kita ngangkutnya, didesainnya pakai Suzuki Carry pickup. Ya. 1 kali jalan 100.000. Yang diangkut 500 kilo. Tapi kalau kapasitas produksi Anda itu adalah 2.000 kilo atau 2 ton, maka ternyata lebih murah apa? Beli truk engkel, truk yang 4 roda. Kenapa? Kapasitasnya sekali angkut 2.000. Sementara ongkosnya yang 500 kilo pakai carry tadi, pickup tadi, 100.000, ongkosnya untuk 1 truk tadi itu 200.000. Berarti kalau 2.000 kilo dikirim pakai carry, itu ongkosnya menjadi 4 kali 100.000, 400.000. Sementara kalau pakai truk engkel itu cuma 200.000. Ya, itu contoh yang paling gampang. Ya, jadi kita harus milih skala produksinya berapa unit per jam, per minggu, per bulan. Oke? Dan kalau bisa pakai komponen standar yang ada tuh, ada nggak ya? Kenapa? Anda tidak perlu bikin sendiri komponennya. Ini menarik. Maka pengetahuan tentang komponen-komponen yang ada di pasaran atau aftermarket parts itu menjadi penting. Tanpa Anda harus bikin sendiri.
Contoh, untuk mompa minyak dari penyimpanan menuju ke wajan penggorengan, itu kan mesti dipompa. Kan nggak mungkin diciduk karena dia terus menerus umpamanya ya. Nah, daripada Anda bikin pompanya sendiri, bisa diakalin. Apa rupanya? Bisa pakai pompa bensinnya atau pompa olinya mobil. Kenapa? Mereka melakukan tugas yang sama. Nah, dari yang pompa oli atau pompa bensin diganti dengan dia pompa minyak untuk penggorengan. Itu contohnya ya. Tanpa perlu ada bikin pompa yang spesifik tersendiri dan harganya pasti lebih mahal. Kenapa lebih mahal? Anda bikinnya sedikit. Skala produksinya, skala ekonomisnya kurang. Kalau itu sudah ada di pasaran, maka skala ekonomisnya, skala produksinya maksimum. Sehingga harganya lebih rendah. Oke? Nah, biaya perakitan, gimana cara kita menguranginya? Seperti ini kan. DFI ini adalah design for assembly. Perakitan itu assembling kalau orang bilang. Assembly. Design for assembly. Itu adalah jumlah komponen minimumnya per 3 detik. Terus perkiraan waktu totalnya. Nah, kita dapat rasionya. Waktu rata-ratanya adalah 3 detik ini adalah waktu rata-rata perakitan per komponen. Katakan 3 detik. Jadi contoh ya 3 detik ini, bukan harus dikali 3 detik. Maka kita dapat indeksnya. Oke. Bagaimana menguranginya biaya perakitan? Biaya perakitan kita kuranginya dengan integrasi. Kalau bisa, sudah dalam satu fisik sehingga nggak perlu dirakit lagi. Ya. Kalau bisa, itu dapatnya dari aftermarket. Ya, tanpa perlu kita bikin sendiri. Yang lainnya, kalau proses perakitannya lebih mudah, maka biayanya akan turun. Ya. Bisa juga perakitannya digeser ke pelanggan. Jadi harusnya kita rakit, kita geser ke pelanggan, pelanggan yang merakit. Dengan demikian biaya perakitan Anda lebih murah. Apa contoh yang biaya perakitannya digeser ke pelanggan? Yang paling terkenal itu adalah kalau Anda beli furnitur di IKEA. IKEA itu Anda beli kursi goyang gitu ya. Itu bentuknya tidak kursi, tapi bentuknya adalah komponen-komponen yang belum dirakit. Siapa yang ngerakit? Anda sendiri yang harus ngerakit. Jadi dia ngantar komponen itu, ada manual petunjuknya, Anda sendiri yang ngerakit, ada alat-alat, baut, bor, kuncinya sudah disiapkan. Tapi kalau bilang, enggak, aku tahu dirakitin, Anda bayar lagi. Ya. Dengan demikian, biaya perakitan tidak masuk di dalam harga produk tersebut. Kalau Anda mau ngerakit, bayar tambahan. Yang terjadi adalah apa? Dia dapat pendapatan tambahan. Ya. Sementara biaya pendukung produksi, itu adalah gimana caranya sistem dibuat lebih sederhana. Kalau terlalu kompleks, pasti lebih tinggi harganya. Terus bagaimana sistem kita dibuat handal supaya tidak sering terjadi kegagalan. Ingat, kegagalan berupa reject, ditolak, rework atau dikerjakan ulang itu menimbulkan biaya tambahan. Oke? Kurang lebihnya seperti itu. Seperti biasa, saya harus buka dulu sesi tanya jawab. Ada pertanyaan? Seperti biasa, balik lagi. Karena nggak ada pertanyaan kita geser ke e-learning. Oke? Oke, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.